Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam perkuliahan online pada mata kuliah atau subjek farmakokinetik. Dan pada kali ini kita sudah sampai kepada materi yang kedua, yaitu tentang model farmakokinetik. Materi ini perlu disampaikan sebelum kita membahas lebih rinci apa saja atau bagaimana cara menemukan berbagai persamaan model farmakokinetik untuk setiap rute pemberian atau bentuk sediaannya. Maka terlebih dahulu kita akan membahas apa itu yang disebut dengan model farmakokinetik. Ya, kita ketahui bahwa farmakokinetik itu adalah suatu disiplin ilmu ya yang membahas tentang studi kinetika dari proses-proses yang kita kenal dengan istilah ADME, absorption, distribution, metabolism, and accretion. Bagaimana matematika kuantitatif untuk menghitung proses kinetika dari disposisi obat di dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan akresi. Karena itu maka di sini farmakokinetik kita membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh tentang anatomi dan fisiologi, kemudian juga memahami konsep dan batasan-batasan model matematiknya. Mengapa model ini diperlukan? Pertama, bahwa obat itu berada di dalam tubuh dalam keadaan yang dinamis, sehingga proses-proses ADME tadi sebetulnya itu berlangsung di dalam suatu keadaan yang sangat kompleks, rumit ya, dan peristiwa ADME itu bisa terjadi secara serentak ya, sehingga sebetulnya proses ADME ini sangat sulit untuk kita pahami apa adanya. Namun demikian ada suatu pendekatan agar proses tersebut tetap bisa kita pahami secara rasional, yaitu dengan membuat suatu penyederhanaan bagi proses-proses tersebut. Penyederhanaan itulah yang kita namakan dengan model. Ya. Jadi model ini bisa diartikan sebagai suatu hipotesis yang menggunakan konsep matematik untuk menggambarkan hubungan kuantitatif secara ringkas dan jelas. Penyederhanaan ini sangat terkait dengan asumsi-asumsi ya yang memang ditetapkan ya, untuk menggambarkan suatu sistem biologis yang kompleks berkenaan dengan perjalanan obat. Macam-macam model matematik dapat digunakan untuk mensimulasikan proses kecepatan absorpsi, distribusi, eliminasi dari suatu obat, sehingga kita memang perlu dasar-dasar matematik sebagaimana sudah dijelaskan di pengantar. Setidaknya kita memahami konsep diferensial, integral, kemudian juga tahu bagaimana mengoperasionalkan persamaan eksponensial dan persamaan linier. Ini nanti akan banyak dilibatkan. Model matematik ini memungkinkan pengembangan persamaan untuk menggambarkan konsentrasi obat di dalam tubuh sebagai fungsi daripada waktu. Nah, di sini sudah mulai kita memunculkan bahwa dalam farmakokinetik itu nanti kita akan banyak bergelut dengan
bagaimana mencari, mengukur, menghitung konsentrasi di dalam tubuh sebagai fungsi daripada waktu. Nah, model yang baik itu adalah suatu model yang bisa memiliki fungsi prediktabilitas, ya, yaitu yang bisa memprediksi dengan tadi jumlah konsentrasi seiring dengan waktu tersebut. Jadi syarat daripada suatu model ini harus memiliki predictive capability, ya. Bagaimana misalnya saat ini kita ingin tahu kapan, ya ini kalau dikembalikan ke keadaan sekarang, ya, kita sedang mendapatkan suatu ujian wabah pandemi dari virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Ini banyak orang bertanya kan kapan sebetulnya ini akan berakhir. Maka para ahli di bidangnya, khususnya para epidemiolog, itu melakukan suatu prediksi. Dan prediksinya ini akan benar atau salah, atau mendekati keakuratannya itu cukup tinggi, itu apabila si epidemiolog tersebut berhasil membuat suatu model yang memiliki kualitas yang baik. Jadi predictive capability itu adalah syarat dari suatu model sehingga nanti hasilnya itu akan mendekati, ya, kepada kenyataan. Nah, parameter kunci dalam proses farmakokinetik, ya, itu adalah harus mencocokkan, ya, suatu model dengan data eksperimen yang kita kenal dengan nanti variabel, ya. Mungkin di kuliah pengantar sudah disinggung, itu ada macam-macam variabel di dalam data, variabel dependent, variabel independence, ada variabel discrete, ya, dan lain-lain. Nah, fungsi farmakokinetik akan menghubungkan nanti apa yang menjadi variabel bebasnya atau independence dengan variabel terikatnya. Misalnya di sini suatu model yang memperkirakan konsentrasi obat di dalam hati, misalkan 1 jam setelah pemberian oral dari suatu obat dengan dosis 20 mg, maka kita akan lihat ada dua variabel setidaknya di sini, variabel independen yang tidak terikat yaitu waktu, variabel bebasnya. Kemudian yang kedua ada variabel dependen atau variabel yang terikat, ya, yakni konsentrasi obat, ya, atau C di dalam hati. Nah, model ini ada banyak jenisnya, ya, tetapi secara prinsip kita bagi menjadi dua, yaitu empiris, empirically based model, dan physiologically based model, ya. Physiology based farmakokinetik itu sekarang lagi ya di dalam penelitian-penelitian modern, khususnya setelah banyaknya temukan berbagai disiplin ilmu ataupun tools yang memungkinkan untuk menggali keberadaan obat di dalam jaringan atau organ. Oke, kita bahas apa yang disebut dengan model empirically based. Model ini praktis, ya, tetapi tidak dapat menjelaskan mekanisme dari proses yang sebenarnya, bagaimana obat itu diabsorpsi, distribusi, dieliminasi di dalam tubuh. Jadi paling mudah untuk digunakan, tetapi kita tidak mengetahui persis bagaimana mekanismenya. Sedangkan model fisiologi, nah ini agak rumit, ya, tetapi informasinya lebih spesifik, ya. Kita dapat mengetahui lebih dalam bagaimana hubungan atau interaksi obat dengan organ tersebut. Namun ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, peneliti perlu memahami pertanyaan sebagai berikut.
berapakah konsentrasi rata-rata obat misalnya di dalam suatu organ, misalnya dalam liver ya. Haruskah konsentrasi obat dalam darah yang ada dalam jaringan ditetapkan dan dikurangkan terhadap kadar obat dalam jaringan hati? Kemudian tipe sel apakah yang menggambarkan hati apabila sampel jaringan hati hasil biopsi terpilih ini dapat dikumpulkan tanpa kontaminasi dari lingkungan sekitar. Lebih jauh, perubahan aliran darah di dalam hati akan mempengaruhi konsentrasi obat dalam jaringan. Jadi apabila jaringan hati yang heterogen dihomogenkan dan ditetapkan kadarnya, maka jaringan yang dihomogenkan itu hanya merepresentasikan suatu konsentrasi hipotesis yang tidak cocok dengan kenyataan jaringan hati. Nah, secara umum model farmakokinetik itu membuat suatu asumsi bahwa konsentrasi obat di dalam plasma itu mencerminkan konsentrasi obat secara umum di dalam tubuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana membangun sebuah model? Anggap suatu model diberikan secara injeksi intravena. Obat tersebut terlarut atau terdistribusi di dalam tubuh ya dengan cepat. Kemudian fraksi obat akan eliminasi ya sesuai dengan fungsi hati ya hingga obat itu akan habis atau keluar dari tubuh. Bagaimana kita cara menggambarkan modelnya apabila asumsinya seperti ini? Ya, ini gambaran daripada tubuh ya. Ini obat masuk ke dalam tubuh ya. Di mana dalam tubuh ini sebetulnya sudah tercapai kesetimbangan cairan yang masuk dan yang keluar. Jadi kondisi volume daripada cairan tubuh itu selalu tetap ya, setimbang. Nah, obat itu akan masuk, kemudian akan terlarut atau terdistribusi ke dalam tubuh ini yang diibaratkan sebagai suatu chamber ya di sini. Nah, konsentrasi obat di dalam wadah setelah pemberian obat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah tentu volumenya, kemudian kecepatan obat itu meninggalkan chamber ini. Ya. Jadi nanti kalau kita bisa hitung konsentrasinya di sini, berapa konsentrasi obat di dalam tubuh misalnya, maka itu tergantung kepada volumenya ini. Secara matematis kita bisa hitung ya konsentrasi itu sama dengan dosis bagi dengan volume. Jadi ini satuannya miligram misalnya per liter ya, atau mikrogram per liter. Nah, apa manfaat dari dibuat model farmakokinetik? Jelas yang pertama adalah untuk memperkirakan konsentrasi obat di dalam plasma di dalam tubuh ya, atau di dalam jaringan atau bahkan di dalam urin ya, dari berbagai cara pemberian dosis obat ya, termasuk jumlahnya. Yang kedua untuk menghitung dosis optimum bagi setiap pasien secara individual. Nah, ini dalam kegiatan therapeutic drug monitoring ya, maka farmakokinetik ini menjadi inti ya untuk menetapkan dosis yang optimal, yang akurat, yang cocok buat si individu pasien tersebut. Yang ketiga, untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya akumulasi obat atau metabolitnya. Yang berikutnya, nomor 4, untuk mengkorelasikan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi ya, PK/PD correlation ya, atau PK/PD relationship. Yang kelima, mengevaluasi perbedaan kecepatan atau tingkat ketersediaan dari beberapa formulasi yang kita kenal dengan bioequivalensi. Yang keenam, menggambarkan bagaimana perubahan fisiologi atau penyakit yang berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat tersebut. Dan juga bisa untuk menjelaskan interaksi obat. Baik, sekarang kita akan melihat lebih jauh model kompartemen tersebut, jenisnya apa saja. Yang
model farmakokinetik ya. Kita akan masuk ke model kompartemen. Ya, model farmakokinetik tadi sudah kita bagi model empiris dan model fisiologis. Nah, yang model empiris ini kita namakan dengan model kompartemen ya. Di dalam model kompartemen, tubuh digambarkan sebagai suatu sistem atau rangkaian dari berbagai kompartemen-kompartemen atau wilayah-wilayah atau wadah-wadah begitu ya, yang berhubungan satu sama lain secara reversible. Suatu kompartemen bukanlah suatu daerah fisiologis ataupun anatomis yang nyata ya, tapi bisa dianggap sebagai suatu jaringan atau kelompok jaringan yang mempunyai aliran darah dan afinitas obat yang sama. Di dalam kompartemen itu, misalnya kita bagi tubuh itu menjadi satu kompartemen, berarti semua tubuh, baik organ maupun jaringan yang utama maupun yang perifer, itu dianggap satu kesatuan. Kalau kita membagi tubuh itu menjadi dua kompartemen, itu artinya tubuh kita bagi menjadi dua kelompok organ atau dua kelompok jaringan. Ada kelompok organ jaringan yang ini disebutkan di sini berdasarkan aliran darah ya. Jadi nanti ada kelompok atau kelompok organ atau kelompok jaringan yang dialiri darah secara intensif, secara banyak atau tinggi. Nah, maka kita biasa namakan itu sebagai kompartemen utama atau kompartemen sentral. Di sisi lain nanti ada kelompok atau jaringan-jaringan yang dibuat satu kelompok yang aliran darahnya misalnya terbatas atau tidak sebanyak kelompok jaringan atau organ yang utama tadi. Maka ini kita namakan kompartemen kedua. Di dalam setiap kompartemen, obat dianggap terdistribusi secara merata. Pencampuran obat dalam kompartemen ini berlangsung cepat dan homogen serta dianggap tercampur dengan baik, sehingga konsentrasi obat menggambarkan konsentrasi rata-rata dan setiap molekul obat mempunyai kemungkinan yang sama dalam meninggalkan kompartemen. Ya, jadi di sini kata kuncinya ketika tubuh dianggap satu kompartemen misalnya, maka obat akan terdistribusi dengan cepat ya, secara homogen, tercampur dengan baik dalam waktu yang sangat singkat ya. Setelah terjadi kesetimbangan, maka itu menjadi model di mana tubuh mengikuti model satu kompartemen. Tetapi kalau pendistribusian obat dalam tubuh itu mengalami berbagai delay waktu, ya, misalnya terjadi kesetimbangan yang cepat di satu kelompok organ atau jaringan tertentu, tetapi belum tercapai kesetimbangan di jaringan yang lain, maka di situ tubuh terbagi menjadi beberapa kompartemen. Dan model ini merupakan model yang terbuka ya, jadi obat bisa dieliminasikan dari tubuh dan menghilang. Kemudian model kompartemen juga ini memberikan satu cara yang sederhana untuk mengelompokkan seluruh jaringan ke dalam satu atau lebih kompartemen, di mana obat bergerak menuju ke dan dari kompartemen sentral atau plasma. Setiap waktu jumlah obat di dalam tubuh adalah penjumlahan sederhana dari obat yang berada dalam kompartemen sentral, terutama obat yang berada dalam kompartemen jaringan. Jadi jumlah obat dalam tubuh itu merupakan penjumlahan dari obat dalam kompartemen sentral dan kompartemen tepi. Model kompartemen dibagi lagi menjadi dua model mamillary dan model catenary. Model mamillary ini banyak digunakan. Model ini mengasumsikan ada beberapa kompartemen yang saling terhubung secara reversible. Tetapi model mamillary ini nanti
akan berbeda dengan model yang quaternary yang satunya lagi. Dilihat dari keterhubungan di antara masing-masing kompartemennya. Kompartemen sentral di sini dianggap sebagai kompartemen plasma dan jaringan-jaringan yang diperfusi secara tinggi ya, highly perfused tissues yang dengan cepat mengalami kesetimbangan dengan obat. Model mamillary ini merupakan sistem yang terkoneksi dengan kuat, dikarenakan model ini dapat memperkirakan jumlah obat di dalam setiap kompartemen. Apabila obat diberikan secara intravena, maka obat secara langsung masuk ke dalam kompartemen sentral. Eliminasi obat terjadi dari kompartemen sentral karena organ-organ tersebut terlibat dalam eliminasi obat, terutama seperti ginjal dan hati. Ini merupakan jaringan yang diperfusi dengan tinggi ya, atau well perfused tissues. Nah, kita langsung saja melihat gambaran daripada model mamillary ini. Tergantung kepada pemberiannya. Misalnya di sini saya beri contoh untuk pemberian intravena dan oral ya. Untuk intravena, kalau obat tersebut mengikuti model satu kompartemen ya, maka penggambarannya tubuh ya, ini dianggap satu kompartemen. Kemudian karena ini intravena ya, obat sudah ada di dalam tubuh, jadi tidak mengalami proses absorpsi. Jadi asumsinya obat sudah ada dalam tubuh, sehingga proses absorpsi tidak ada ya. Dan sisanya adalah tinggal proses distribusi, kemudian metabolisme dan ekresi. Nah, sehingga di sini penggambarannya secara kinetika obat itu akan keluar dari tubuh ya, terdistribusi dari kompartemen satu ke organ-organ eliminasi ya, sehingga terjadi eliminasi. Nah, dinyatakan dengan suatu tetapan K ya. Ini adalah tetapan kecepatan eliminasi. Ini termasuk parameter penting ya di dalam parameter kinetik, karena dengan K inilah kita bisa menghitung parameter-parameter lain seperti T setengah, volume distribusi, dan clearance ya. Dan K ini nanti akan menentukan sejauh mana obat berjalan selama berapa waktu obat akan bertahan di dalam tubuh. Ini ditentukan oleh tetapan kecepatan eliminasi. Ya, ini gambaran daripada intravena satu kompartemen. Nah, selanjutnya nanti dirinci di dalam pertemuan berikutnya masing-masing model ini. Kita akan turunkan bagaimana persamaan dari obat yang mengikuti model satu kompartemen, yang skemanya seperti ini. Kemudian model dua kompartemen ya, untuk intravena tubuh digambarkan sebagai dua chamber, dua wadah seperti ini, dua kotak ya. Jadi ada kompartemen 1, kompartemen 2. Kompartemen 1 tadi disebutkan adalah kelompok jaringan atau organ yang highly perfused ya, oleh darah ya. Jadi misalnya di sini plasma darah itu sendiri, kemudian hati, ginjal, jantung gitu ya. Nah, ini adalah organ-organ utama dalam tubuh yang dialiri darah dengan baik. Maka ini biasanya tergolong ke dalam kelompok kompartemen 1. Kemudian kelompok kompartemen 2 ini adalah jaringan atau kelompok jaringan organ sel yang diperfusi darahnya itu kurang atau sedikit ya. Sebagai contoh misalkan jaringan lemak, kemudian jaringan otot ya misalnya, atau kemudian cairan cerebrospinal misalnya. Nah, antara kompartemen 1 dan kompartemen 2 ini tetap ada hubungan saling timbal balik ya. Jadi terjadi reaksi perpindahan obat ya dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 ya. Jadi di sini reaksi perpindahannya bersifat reversible ya.
reversible. Jadi di sini ada K12, ada K21. K12 ini tetapan kecepatan distribusi obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2. Dan K21 adalah tetapan kecepatan distribusi obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Nah, K atau tetapan kecepatan eliminasi sebagaimana dalam kompartemen 1 ini, itu muncul dari kompartemen sentral. Sebetulnya model mamillary ini nanti ada dibagi lagi, ada tipenya itu A, B, C. Ada yang keluar K-nya itu tetapan kecepatan eliminasinya keluar dari kompartemen 1. Ada juga yang dari kompartemen 2 ya, ada juga yang dari dua-duanya, 1 dan 2 ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini model kompartemen 1 dan 2 tapi untuk pemberian oral ya. Kita tahu bahwa pemberian oral itu dilakukan dengan cara kita meminum obat melalui mulut ya, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan. Maka di situ terjadi proses pelepasan, disolusi, kemudian absorpsi. Nah, jadi obat mengalami proses biofarmaseutik yang lengkap hingga kemudian mengalami absorpsi masuk ke dalam sirkulasi tubuh. Nah, absorpsinya itu kita gambarkan ya dengan tanda panas ini masuk sebagai input ya, sebagai input obat ke dalam tubuh. Kemudian eliminasinya sama dengan yang tadi ya, ini K ya. Nah, input obat secara oral ini bisa mengikuti orde 0, bisa juga orde 1. Orde 0 apabila masuknya itu konstan, sehingga konsentrasi tidak berpengaruh. Ya, tetapi untuk K keluar, eliminasi, maka semua pemberian dan semua model itu mengikuti mengikuti post order reaction. Jadi ini mengalami orde pertama ya. Kalau ini orde bisa 0, bisa 1. Kalau 1 berarti tergantung kepada besarnya konsentrasi. Sedangkan untuk dua kompartemen, kotaknya kita gambarkan dua seperti ini. Sama dengan yang tadi, hanya bedanya kalau untuk oral ada proses input ya, absorpsi. Nah, ini ilustrasi bagaimana obat itu mengalami satu kompartemen atau dua kompartemen ya. Apabila obat diberikan misalnya secara intravena ya ke dalam tubuh, di sini tubuh masih kosong oleh obat. Nah, untuk model kompartemen atau satu kompartemen, maka obat akan langsung terdistribusi ke seluruh tubuh dalam waktu yang cepat dan singkat mengalami kesetimbangan. Ya. Dari kompartemen utama dengan sentral itu semuanya dianggap memiliki distribusi yang baik ya. Semuanya berlangsung dalam waktu yang cepat. Sedangkan yang dua kompartemen, di sini obat terdistribusi pertama di dalam kompartemen utama dulu, kompartemen sentral ya, di organ jantung, hati ya, ginjal, paru-paru, plasma darah, dan baru setelah sekian waktu obat masuk ke perifer dan terjadi kesetimbangan. Jadi di sini ada delay waktu untuk terjadinya kesetimbangan secara menyeluruh di dalam tubuh. Jadi di sini ada perbedaan, ini mengalami kompartemen 1 kesetimbangan yang cepat, sedangkan yang perifer ini baru tercapai setelah waktu tertentu. Ya. Model quaternary, ya ini kita lihat saja. Nah, bedanya dengan mamillary, kalau mamillary tadi semua terhubung ke dalam kompartemen sentral. Kalau ini seperti kereta api ya, kompartemen 1, kedua, 3, atau 4. Nah, jadi para modelnya tidak terhubung ke satu, tidak ada kompartemen sentralnya. Jadi dia masuk ke 2, ke 3, kemudian 3, ke 2, ke 1. Nah, terakhir adalah model fisiologis.
disebut juga sebagai model perfusi atau model aliran darah. Model ini didasarkan pada data anatomis dan fisiologis yang diketahui. Model yang secara kinetik menggambarkan data dengan pertimbangan bahwa aliran darah bertanggung jawab mendistribusikan obat ke berbagai bagian tubuh. Jadi nanti data konsentrasi diketahui berdasarkan data aliran darah, sehingga model ini disebut juga model perfusi atau model aliran darah. Uptake obat ke dalam organ ini ditentukan oleh ikatan obat di dalam jaringan. Jadi sejauh mana nanti afinitas obat ke dalam jaringan itu akan menentukan konsentrasinya. Volume distribusi nanti ada volume distribusi jaringan juga ya. Jadi bersifat aktual. Jadi betul-betul sesuai dengan kenyataannya bahwa memang volumenya sekian. Dan konsentrasi obat di dalam jaringan juga bersifat aktual. Dan ini yang tidak bisa dipunyai oleh model kompartemen. Namun secara eksperimen model fisiologis ini sangat sulit ya. Mungkin kalau kita ingin mengetahui konsentrasi di dalam organ hati misalnya, nah kita harus ambil hatinya, kemudian kita ekstraksi obatnya, sehingga kita tahu berapa kadar obatnya. Itu kalau berpikir secara konvensional seperti itu, model fisiologis, dan ini agak sulit ya, sekalipun dilakukan pada spesies hewan, mungkin sekarang secara etika itu sangat ya menjadi kendala ya untuk melakukannya. Perbedaan utama antara model fisiologis dan model kompartemen. Yang pertama, pada model fisiologis ini tidak ada istilah fitting data ya. Jadi konsentrasi obat di berbagai jaringan ini diprediksinya dari ukuran jaringan itu sendiri ya, kemudian aliran darah, kemudian rasio ikatan obat dengan jaringan secara eksperimental. Jadi ini betul-betul dilakukan percobaan ya terhadap organ, juga pengukuran aliran darah dan rasio ikatan obat jaringan. Ukuran jaringan organ, aliran darah dan rasio ikatan obat jaringan ini dapat bervariasi ya, yang diakibatkan oleh kondisi patofisiologi tertentu. Jadi efek dari berbagai variasi distribusi obat ini akan berpengaruh kepada model farmakokinetik fisiologis. Yang ketiga, pada model fisiologis ini kita dapat mengekstrapolasikan data hewan ke data manusia, yang sebetulnya ini kurang bisa dilakukan pada model kompartemen. Meskipun gambarannya sebetulnya model kompartemen juga sebelum melakukan penelitian farmakokinetik pada manusia, kita juga bisa melakukan pemodelan pada hewan ya. Karena volume distribusi pada model kompartemen ini konsepnya adalah hipotesis matematik ya, bukan volume darah atau volume aliran darah yang sebenarnya. Itu yang secara langsung kita tidak bisa mengkonversi hasil pada hewan terhadap manusia pada model kompartemen. Sedangkan pada model fisiologis, karena kita betul-betul mengukur volume dalam arti sebenarnya, ukuran organ, aliran darah, maka model fisiologis ini bisa datanya itu diekstrapolasikan ke data manusia. Contoh model fisiologis, di sini tiap organ itu digambarkan dengan kotak ya. Terutama ini organ-organ yang utama, tapi juga ada yang kita kelompokkan ya. Ada SET, slowly equilibrating tissue. Ini jaringan yang keseimbangannya lambat. Kemudian ada rapid equilibrating tissue, jaringan yang tercapainya keseimbangannya itu cepat ya. Kemudian ini masing-masing organ seperti hati, ginjal ya, kemudian jantung. Jadi digambarkan dengan masing-masing kotak ini. Kemudian nanti obat diinjeksikan misalkan secara intravena
kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi, kemudian masuk ke hati, ke otot, ya, ke jaringan SET dan RET ini, kemudian masuk ke ginjal juga, ke hati, ya. Kemudian nanti ada dari ginjal masuk ke urin. Nah, kita punya tetapannya kecepatan ekskresi, kemudian melintas ke hati akan termetabolisme, kita punya tetapan KM, ya, tetapan kecepatan metabolisme. Konsentrasi obat di dalam jaringan ini ditentukan oleh kemampuan jaringan mengakumulasi obat, dan juga tergantung aliran darahnya. Ini ada Q, ya, ini menandakan banyaknya aliran darah yang menuju ke dalam jaringan-jaringan tersebut. Jadi demikian gambarannya untuk suatu model fisiologis. Penerapannya misalnya pada obat digoxin, ya, kemudian lidocain, methotrexate, thiopental. Ini merupakan obat-obat yang diuji dengan model perfusi. Biasanya organ-organ atau jaringan-jaringan yang tidak terpenetrasi obat ini dikeluarkan dari pertimbangan, seperti otak, tulang, ya, kemudian bagian-bagian susunan saraf pusat. Ini contoh simulasi dari lidocain di dalam darah arteri pada sukarelawan normal yang diberi dosis infus sebesar 1 mg per kilogram. Ya, dilakukan infusan selama 3 menit, kemudian infus berhenti, dan diamati perkembangan kadar obat di dalam darahnya, ya, seperti ini. Dan antara yang diobservasi dengan yang di hasil simulasi, nah, seperti ini hasilnya. Nah, di dalam berbagai jaringan kita bisa melihat juga perkembangannya. Misalnya obat diberikan secara intravena, ya, ini perkembangan obat di dalam darahnya akan seperti ini. Tapi pada masing-masing jaringan, misalnya pada RET tadi, ya, yang rapidly equilibrating tissue, seperti ini. Kemudian dalam otot, awalnya kosong, kemudian naik mencapai puncak, kemudian nanti baru eliminasi. Dalam jaringan adipose juga seperti ini. Kemudian yang masuk ke dalam proses metabolisme, dia akan menjadi suatu metabolit misalnya. Ya, itu gambaran daripada model farmakokinetik. Dan ini semua akan kita rinci lagi nanti di dalam masing-masing chapter, ya. Misalnya model farmakokinetik 1 kompartemen untuk pemberian intravena, model farmakokinetik 2 kompartemen untuk pemberian intravena, model infus intravena, model oral 1 kompartemen, model oral 2 kompartemen, dan seterusnya. Saya kira untuk kuliah hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti kita akan diskusikan, ya, di chapter berikutnya supaya lebih terperinci. Baik, demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.